Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudianto, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana menulis atau menyusun RPP Merdeka Belajar di era pandemi COVID-19. Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati, kita ketahui bahwa semenjak ada pergantian menteri, Pak Nadiem Makarim kemudian menyampaikan ada Merdeka Belajar. Sudah 4 hal yang disampaikan oleh beliau tentang Merdeka Belajar, yaitu BOS, PDB, UN, dan RPP. Nah, pada RPP Merdeka Belajar ini seperti sudah kita sepakati bersama atau kita ketahui bersama bahwa pada RPP itu hanya ada 3 komponen inti yang harus tertuang di dalamnya. Hanya 3 komponen inti. Dulunya ada 13, sekarang hanya ada 3. Artinya, guru memiliki kebebasan untuk menentukan apakah dia akan memilih 3 atau lebih dari itu. Baik, saya perlu memberikan tayangan kepada Bapak Ibu semuanya supaya jelas. Seperti apa RPP yang diharapkan oleh Mas Menteri. RPP 2020, saya berikan keterangan bahwa RPP tersebut menghilangkan teori. Kenapa saya katakan menghilangkan teori? Karena pada RPP yang sebelumnya, guru dituntut untuk menyampaikan banyak sekali teori. Mulai dari pendekatan, model, teknik, metode, media, dan lain sebagainya. Sementara RPP sendiri adalah singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan, jadi bukan teori. Dan guru bukan seorang ahli pendidikan, tetapi dia sebagai praktisi pendidikan. Jadi yang harus dituangkan di dalam RPP adalah bagaimana seorang guru melaksanakan pembelajaran. Dan pada kesempatan ini, pada hal ini, guru diberikan kebebasan dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP sendiri. 3, seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Sehingga 1 halaman cukup. Hal ini mengingatkan saya ketika saya jalan-jalan ke Australia, Adelaide. Di Adelaide itu bahkan hanya ada 2 komponen RPP, yaitu tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Baik, sehingga waktu guru itu tidak habis untuk membuat perencanaan pembelajaran berupa RPP. Guru akan lebih fokus menyiapkan bagaimana mengajar di depan kelas. Bagaimana kita menyusun RPP? Ini ada sebuah trik menurut saya. Kadang-kadang kita melupakan apa yang pernah kita lakukan. Kita tidak pernah belajar dari pengalaman. Sehingga saya menyampaikan seperti ini. Jadikan pengalaman sebagai guru yang baik. Maksudnya, setiap kita mengajar itu pasti ada hal yang baik yang kita praktikkan. Nah, oleh sebab itu, praktik yang baik setiap pembelajaran jadikan sebagai model untuk pembelajaran berikutnya. Gitu. Yang kedua, masalah dalam pembelajaran, segera pikirkan solusinya. Dan solusi tersebut terapkan dalam pembelajaran berikutnya. Sehingga, menurut pendapat saya, RPP yang bagus itu bukan RPP yang dibuat pada awal tahun pelajaran. RPP yang bagus adalah RPP yang dibuat paling tidak seminggu sebelum kegiatan pembelajaran. Sehingga RPP itu menjadi aktual, up to date, dan tidak ketinggalan zaman. Bayangkan kalau RPP itu dibuat bulan Juli, kemudian diajarkan pada bulan Mei yang akan datang, maka ada bagian-bagian yang sudah kadaluarsa saya. Sehingga mari kita jadikan ini pengalaman-pengalaman minggu yang lalu, kita jadikan sebagai refleksi, kemudian terapkan pada pembelajaran yang akan datang. Maka ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan di dalam buku agenda kegiatan mengajar guru. Jadi guru itu menuliskannya pengalaman-pengalaman yang seperti ini.
Lanjut ke dalam RPP, saya mengatakan bahwa RPP itu kemudian dibagi menjadi 4 komponen. Kenapa 4 komponen? Sebab identitas RPP juga dibutuhkan, maka munculkan identitas RPP. Seperti apa? Mangga. Setiap guru boleh menuliskan identitas apa saja dalam RPP. Yang kemudian, yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Ini tidak akan saya bahas. Ya. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran itu jangan dipilah-pilah, ada pendahuluan, isi penutup menurut saya. Tetapi dalam kegiatan pembelajaran ini, di dalamnya ada apersepsi, ada langkah kegiatan, ada refleksi. Apakah kemudian perlu dituliskan ada mengucapkan salam mengabsen? Tidak perlu. Kenapa? Karena itu sudah menjadi standar pokok proses kegiatan pembelajaran seperti itu. Setiap kita ngajar pasti akan melakukan hal itu. Jadi tidak usah lagi dituliskan dalam RPP. Apa yang harus dituliskan? Konsepsi, langkah kegiatan, refleksi. Tanpa harus ada judul. Jadi kegiatan pembelajaran cukup mulai dari A, B, C, D sampai selesai. Tidak usah dipilah-pilah lagi. Ini pemilihan-pemilihan ini hanya untuk pembahasan saja. Apakah perlu ada model, media, dan alat? Tidak perlu dituliskan itu. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Dan yang keempat adalah asesmen. Kemudian yang akan asesmen ini nggak akan saya bahas terlalu panjang, karena asesmen cukup menuliskan teknik dan bentuk. Nanti yang akan kita bahas panjang adalah kegiatan pembelajaran. Pertanyaan berikutnya adalah, perlukah ada tanda tangan guru dan kepala sekolah dalam RPP setiap lembar itu, yang satu lembar itu? Ini menjadi pertanyaan yang menarik sebetulnya. Pertanyaan saya, siapa yang membuat RPP? Guru yang bersangkutan. Siapa yang membacanya? Guru yang bersangkutan. Siapa yang menggunakannya? Guru yang bersangkutan. Terus apa fungsi tanda tangan di situ? Jadi menurut saya tanda tangan tidak dibutuhkan di situ. Ya, tidak dibutuhkan tanda tangan guru. Kecuali kalau kemudian karya itu akan dibaca oleh orang lain sebagai bentuk pengesahan atau legitimasi bahwa itu adalah karya guru yang bersangkutan. Apakah perlu tanda tangan kepala sekolah? Itu juga menjadi tidak penting. Yakinkah kepala sekolah akan memeriksa semua RPP yang disodorkan kepadanya, akan membaca secara runut? Saya yakin tidak ada waktu untuk itu. Kepala sekolah cukup nanti menandatangan setelah semua perangkat pembelajaran terkumpul, dilampiri dengan RPP yang dibuat per minggu, kemudian pada bagian akhir kemudian dijilid, di depannya kemudian ada lembar pengesahan kepala sekolah. Itu menurut saya akan lebih efektif seperti itu. Mari kita jelaskan bagaimana kegiatan pembelajaran kita tulis. Yang pertama, apersepsi. Apa sih apersepsi? Apersepsi itu adalah bahan pengait. Yang namanya bahan pengait itu tidak mesti harus mengaitkan materi yang lalu dengan yang sekarang. Jadi apa apersepsi? Apersepsi adalah guru masuk ke dalam dunia peserta didik. Guru masuk ke dalam dunia peserta didik atau kehidupan peserta didik. Setelah peserta didik menerima kehadiran guru, tariklah peserta didik ke dalam dunia pembelajaran. Itu konsepnya. Guru masuk ke dalam dunia anak-anak. Setelah anak-anak menerima kehadiran guru, maka guru harus menarik anak-anak ke dalam dunia pembelajaran. Jadi kalau begitu harus seperti apa melakukannya guru? Contoh, guru menyanyikan lagu yang sedang populer di lingkungan peserta didik. Awali pembelajaran dengan nyanyian. Tapi lagu bukan lagu kesukaan gurunya, lagu yang sedang populer di lingkungan anak-anak. Yang kedua, guru menirukan ucapan atau gaya yang sedang tren dalam kehidupan peserta didik, umpamanya yang sedang ngetren di lingkungan anak-anak yang dari televisi, yang dari umpamanya pergaulan-pergaulan. Guru juga harus mengikuti itu. Maka awali pembicaraan guru dengan kata-kata atau gaya yang sedang ngetren. Atau guru juga bisa menceritakan film atau sinetron yang sedang digandrungi peserta didik saat itu. Ceritakan. Anak-anak senang loh seperti itu. Maka setelah anak-anak senang, berarti anak-anak menerima kehadiran guru. Maka tariklah anak-anak ke dalam dunia pembelajaran. Itulah persepsi.
Yang berikutnya adalah langkah kegiatan guru. Apa sih langkah kegiatan guru? Langkah kegiatan guru, saya katakan guru sini ketekankan, adalah aktivitas guru di dalam kelas yang mengakibatkan peserta didik belajar. Sekali lagi, aktivitas guru, bukan aktivitas peserta didik. Sebab RPP itu pedoman bagi guru, bukan pedoman bagi peserta didik. Jadi kalau dalam RPP dituliskan, peserta didik berdiskusi, apakah peserta didik bisa tiba-tiba berdiskusi tanpa ada yang memerintahkan? Tentu saja tidak. Oleh sebab itu yang terpenting adalah aktivitas guru di dalam kelas yang mengakibatkan peserta didik belajar. Langkah kegiatan yang runut, ini langkah kegiatan guru itu, akan menunjukkan potret model, metode, alat, dan media yang digunakan. Jadi kalau guru membuat langkah-langkah kegiatannya secara runut, maka orang yang membaca RPP tersebut akan tahu, oh model yang digunakannya, umpamanya discovery learning. Oh metodenya ada ceramah, ada diskusi, dan sebagainya. Oh alatnya ada LKPD, medianya A, B, C, sebagainya. Itu adalah langkah kegiatan yang bagus. Sehingga kalau umpamanya saya contohkan pada masa pandemi ini, langkah kegiatannya umpamanya ini tadi sebelumnya ada persepsi, yang keduanya umpamanya guru mengirimkan pesan melalui WhatsApp group atau Google Classroom atau apa saja agar menonton dan membuat episode YouTube berisi informasi dan materi pembelajaran. Materi pembelajaran. Yang kedua atau yang ketiga, guru mengirimkan link YouTube. Tuliskan di situ YouTube-nya apa, dan seterusnya. Jadi betul-betul ini potret kegiatan guru. Sehingga siapapun guru yang menggantikan mengajar dengan membaca RPP ini, dia akan bisa melakukan kegiatan yang sama. Kita kalau yang ditulisnyakannya adalah kegiatan peserta didik. Begitu. Yang berikutnya adalah refleksi atau konfirmasi. Apa sih refleksi itu? Refleksi itu adalah penegasan, penguatan, pembenaran terhadap sebuah konsep atau informasi yang telah dipahami oleh peserta didik melalui pembelajaran. Jadi apa yang sudah mereka pahami harus dikuatkan oleh gurunya. Harus ditegaskan bahwa dia benar. Harus ditunjukkan bahwa dia benar. Dengan cara apa? Dengan berupa simpulan. Simpulannya apa? Oh benar berarti kata siswa kan seperti itu. Bisa juga dengan menanya ulang. Guru memberikan pertanyaan ulang. Bisa juga berupa ungkapan benar, bagus, pintar, atas pernyataan yang disampaikan oleh peserta didik. Supaya apa? Supaya anak tahu bahwa pemahamannya itu benar sesuai dengan yang diharapkan oleh gurunya. Jadi jangan sampai setelah mereka ngajar, jadi yang saya pahami itu benar atau salah. Begitu. Nah, kemudian saya pikir itu penjelasan saya. Kemudian, apakah RPP yang dibuat oleh guru harus seperti ini? Tidak. Ini sebagai patokan saja. Boleh berbeda? Boleh saja. Boleh komponennya lebih dari 3? Boleh saja. Karena komponen intinya ada 3 kalau memang itu dibutuhkan. Inilah konsep merdeka belajar. Merdeka belajar, bebas, tapi dengan batasan. Seperti itu. Saya pikir itu penjelasan dari saya tentang RPP. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau memang ini bermanfaat, silakan bagikan kepada yang lain. Silakan tonton, bagikan, kemudian di like, di subscribe, supaya nanti ketika ada informasi yang baru bisa langsung tahu bahwa ada informasi yang baru tentang dunia pembelajaran. Terima kasih. Saya Rudianto, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.